Shalom. Bersyukur sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan, oleh Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati. Kita mau berjumpa dengan Allah kita. Kita mau bersekutu dengan Dia, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu melihat kami, yang selalu memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara hidup kami. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan kami mengimani ya Bapa, apa yang sudah kami kerjakan di hari ini Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh diurapi, boleh dilawat ya Bapa, bahkan hati kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur. Haleluya.
untuk selamanya, kasih setianya. Oh haleluya. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya, Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Mari kita menyanyikan pujian ini, kita agungkan namanya. Yes. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya berharga tiada
kita tidak sama lagi. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini, Dia satu-satunya sumber dari segalanya. Di dalam Tuhan ada hidup baru. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang mencari Engkau ya Tuhan. Kami rindu dijumpai oleh Engkau. Terima kasih Yesus. Seperti pujian kami, Engkaulah sumber segalanya ya Bapa. Di dalam Engkau kami menemukan kekuatan yang baru. Kami menemukan kedamaian yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Allah yang Daud sembah adalah Allah yang sama. Dia Allah yang kita sembah saat ini. Di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan. Di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan yang baru, semangat dan sukacita yang baru, berkat yang baru setiap harinya Tuhan curahkan untuk kita semua. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sepanjang hidupku. Hanya
kepada Pak Puce, saya persilakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Engkau hadir untuk memberkati kami. Engkau hadir untuk memenuhi janjimu bahwa orang yang beribadah kepadamu diberkati oleh Tuhan. Engkau menolong hamba untuk mengkomunikasikannya, supaya yang berbicara dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita malam hari ini. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima pesan firman Tuhan pada malam ini. Saya beri judul malam hari ini adalah buah dari kebenaran. Buah dari kebenaran dapat mengubah segala sesuatu. Buah dari kebenaran dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi buah dari kebenaran. Kembali lagi kepada kita baca di dalam kitab Daniel, tetap juga pasal yang ketiga. Kita perhatikan di sana ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Tapi kita lihat satu-satu dari ayat 24. Dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut kepala mereka tidak angus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini juga kita perhatikan dulu di sini. Inilah buah dari sebuah kebenaran. Apa yang disebutkan di sini, kebenaran di mana ditemukan? Saya katakan bahwa kebenaran ini dilakukan atau diekspresikan atau ditampilkan atau diwujudkan oleh orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Dan tentu kita tahu 3 nama yang disebutkan adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang mereka lakukan adalah sederhana saja, yaitu sebuah kebenaran. Mereka tahu bahwa menyembah Yahweh, menyembah Allah itu bagian hidup mereka. Keyakinan, iman, percaya mereka itu sebuah kebenaran. Dan itu saja yang dipertahankan dalam hidup mereka. Kita baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, bagaimana ancaman yang mereka hadapi, bagaimana tuntutan yang mereka hadapi. Tapi mereka bisa lolos dari itu dengan hal yang tidak terlalu spektakuler. Hal yang sederhana saja, yaitu mempertahankan keyakinan. Ini adalah sebuah kebenaran. Jadi saudara, mempertahankan keyakinan itu bukan dipaksa. Mempertahankan keyakinan itu bukan ada alasan yang lain, tidak.
saudara hanya melakukan sebuah kebenaran. Kebenaran kepada diri saudara sendiri, kebenaran juga saudara menunjukkan kepada orang lain. Dan saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa bagaimana? Sekalipun tantangan itu dahsyat, sekalipun ancaman itu dahsyat, sekalipun resiko yang mereka tanggung itu cukup berat karena menyangkut nyawa dan kehidupan, tapi sederhana. Mereka tiga berkata, jika Allah kami sanggup menolong kami, Dia akan melakukannya. Tapi seandainya tidak, kami juga tetap tidak menyembah patung Tuanku. Ini sebuah kebenaran. Dan kita melihat buah dari kebenaran ini mendatangkan hasil yang luar biasa. Dan hasilnya itu kita lihat bahwa terkejutlah Raja Nebukadnezar, kaget. Dan dia menyatakan, bukankah 3 orang yang kita campakkan ke dalam dapur api dengan terikat? Dan pembantu-pembantu, para bupati, karena mereka semua hadir. Para pejabat-pejabat, menteri-menteri dan semua yang bekerja dalam kerajaan ada. Karena waktu itu kehadiran mereka untuk menyembah patung yang didirikan. Jadi para undangan masih ada. Dan saudara lihat bagaimana terkejutnya mereka ketika raja menyatakan, yang kulihat ada 4 orang. Yang kulihat ada 4 orang. 3 yang kita buang ke dalam dapur, tapi kulihat ada 4. Mungkin orang lain tidak melihatnya, tetapi raja dibukakan matanya dan melihat kebesaran Allah dinyatakan di dalam dapur api. Saya ulangi lagi, kebesaran Allah dinyatakan di dalam dapur api. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam dapur api, bukan untuk menderita, bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk hal-hal negatif atau hal-hal yang kita takuti terjadi, tidak. Justru di sanalah kebesaran Allah dinyatakan. Bapak Ibu, kita melihat, kita mari belajar dari ketiga saudara kekasih ini. Luar biasa. Bahwa kebenaran yang mereka miliki tidak dapat digoyahkan. Kebenaran yang mereka miliki tidak dapat untuk dibatalkan meskipun ancaman apapun datang kepada mereka. Keyakinan yang teguh, itulah kebenaran. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka berkomitmen, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap percaya. Itulah kebenaran. Dan kita melihat bagaimana hasilnya yang terjadi. Orang yang membenci, orang yang menolak, orang yang katakanlah menghina. Saudara perhatikan di situ. Bagaimana Raja Nebukadnezar dari awalnya dia menghina atau dia meremehkan mereka. Anda lihat dalam pasal yang ketiga. Di sana di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 berkata, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi-bunyi sangkakala seruling, kecapi rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dengarkan baik-baik, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dengarkan perkataan Nebukadnezar. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dan Tuhan mana? Allah mana? Allah kamu yang sanggup. Ini penghinaan atau ini meremehkan, ini menantang, ini mencobai Tuhan. Ini menantang juga ketika saudara, kata kasarnya berkata begini, aku kepingin tahu apakah Allahmu dapat menolong engkau.
Aku kepingin tahu apakah Tuhan yang kamu sembah sanggup menolong kamu. Aku kepingin lihat apakah Allahmu itu ada atau tidak. Apakah aku kepingin mengetahui apakah Tuhanmu itu mendengar doamu atau tidak. Aku kepingin tahu bagaimana Allah menolong kamu. Aku kepingin tahu bagaimana Tuhanmu itu hadir. Seperti itu. Berkata, dan dewa manakah atau Allah manakah yang sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Tapi perhatikan baik-baik. Dia katakan di situ. Ayatnya yang berikut. Dan para wakil raja, para penguasa, ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat pernyataan ini. Perkataan raja ini bertolak belakang dengan apa yang sebelumnya dia katakan. Allah manakah yang sanggup, dewa mana yang sanggup melepaskan kamu dari tanganku? Tapi kita lihat sekarang dia berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena Allah mereka melepaskan mereka dengan ajaib. Loh, tadi dia berkata, dewa mana yang sanggup melepaskan kamu? Nah, sekarang dia berkata, terpujilah Tuhan yang melepaskan dengan dahsyat. Itulah yang saya katakan, buah dari kebenaran mengubah segala sesuatu. Amin. Buah dari kebenaran dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Buah dari kebenaran akan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Buah dari kebenaran akan membuat orang yang membenci menjadi pembelaan. Orang yang menghina menjadi pujian. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita lihat kisah ini luar biasa. Karena raja melihat, menyaksikannya sendiri. Keajaiban itu terjadi. Tapi bagaimana keajaiban itu terjadi kalau mereka tidak masuk ke dalam dapur api? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dapur api itu bukan berarti bencana saja. Dapur api itu bukan berarti menyusahkan kita. Kita diizinkan. Apa itu dapur api? Ya penderitaan, kesukaran. Yang saudara dan saya, apakah itu penyakit, apa itu kesusahan, apa itu kegagalan, apa itu aniaya. Jika kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki keyakinan iman yang teguh, iman yang dikehendaki oleh Allah, itu sebuah kebenaran yang kita miliki, dan itu membawa kita kepada kemenangan. Bukan kita memperoleh piala, tidak. Kemenangan bukan kita dipuji, tidak. Tapi kemenangan itu adalah membuat orang lain menjadi berubah. Amin. Membuat orang lain yang membenci menjadi membela. Yang menghina kita menjadi pujian. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah buah kebenaran. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, bacaan ini sungguh luar biasa. Ketika mereka masuk dan terikat di dalam dapur api dibakar, tidak terbakar. Sebab kuasa Tuhan bekerja
untuk memproteksi, melindungi mereka. Dan Tuhan menyatakan kebesarannya di sana. Itu yang membuat orang-orang Kasdim, orang-orang yang membenci, orang-orang yang menantang melihat. Itu yang membuat para menteri, para wakil raja, para bupati, para kepala, para bendahara melihat. Tapi mungkin mereka melihat hanya 3. Tapi raja sendiri menyaksikan 4 orang. Dan dikatakan bahwa yang satu seperti anak dewa. Yang satu luar biasa. Berjalan bersama dengan mereka di dalam dapur api, ke sana dan kemari. Mereka membatalkan hukum perapian yang menyala-nyala. Bisa bebas berjalan di dalam api. Bisa menikmati kebebasan di dalam masalah yang sulit. Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Karena pernyataan mereka sekalipun tidak tertolong, tetap percaya, itulah yang membuat Tuhan melakukan hal yang dahsyat bagi mereka. Jadi kita melihat luar biasa. Dapur api memberi kesaksian, ada pujian, ada penyembahan, ada pengakuan yang luar biasa dari orang yang membenci, yang tidak kenal, yang menentang, yang tidak percaya, yakin kepada dewanya, berubah pikiran menjadi percaya. Amin. Kita melihat di sini dahsyat luar biasa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada orang-orang yang mempertahankan imannya. Jadi kita mempertahankan keyakinan kita. Kita tetap masuk di dalam dapur api. Penderitaan, kesukaran dalam hidup. Itu bukan untuk supaya kita dibilang hebat, bukan. Tapi untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Untuk Allah menyatakan kebesarannya di sana. Kalau tidak ada orang-orang yang berani untuk susah. Kalau tidak ada orang-orang yang berani untuk menderita. Kalau tidak ada orang-orang yang berani untuk bayar harga yang mahal. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kebesarannya? Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya? Kalau di antara kita tidak ada yang berani untuk masuk di dalam dapur api. Karena itu jangan memandang dapur api sebagai bencana. Jangan memandang dapur api sebagai hal yang merugikan. Jangan memandang aniaya dan penderitaan ini sebagai hal yang menyusahkan kita. Tapi justru kita ada di sana untuk Tuhan menyatakan kebesarannya. Itu yang Tuhan mau di antara kita semua. Jadi buah dari kebenaran dapat mengubah segala sesuatu. Buah dari kebenaran membuat orang yang benci menjadi membela kita. Buah dari kebenaran membuat orang yang menghina Tuhan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Karena Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Meskipun dia tidak mengakuinya bahwa aku juga percaya, tetapi dia katakan terpujilah Allah mereka. Karena mereka punya keyakinan kepada Tuhan. Dia katakan bahkan dikeluarkannya perintah. Sebab itu aku memberi perintah. Aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dibongkar dan seterusnya. Ada pembelaan bagi orang yang menghina Tuhan. Karena itu saudara dan saya, kalau orang menghina Allah kita, kalau orang tidak percaya, kalau orang itu bukan bagian kita untuk membela. Tuhan yang akan membela kita. Kita melihat bahwa inilah yang terjadi. Dari orang benar masuk dalam dapur api untuk menyatakan kebesaran Allah. Bukan semata-mata menjadi pujian, tetapi membuka mata orang yang tidak percaya menjadi percaya. Membuka mata orang yang buta menjadi melihat. Membuka mata orang yang tidak percaya kepada Allah menjadi percaya. Karena Tuhan menyatakan kebesarannya di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari orang-orang Yahudi yang dibuang di Babel, terutama saudara-saudara kita Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka betul-betul menunjukkan komitmen mereka
iman percaya mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan. Dan satu hal yang saya sangat terkesan bagi mereka, mereka berkata, sekalipun doa kami tidak dijawab, sekalipun harapan kita tidak terjawab, sekalipun kami juga gagal dalam hal ini, tapi kami tidak akan menyembah apapun. Kami tetap percaya kepada Allah kami. Inilah buah kebenaran. Buah kebenaran itu memadamkan, bukan memadamkan api, tapi memproteksi mereka. Api menyala tidak terbakar. Dan mereka buah kebenaran itu menyatakan kehadiran Allah dinyatakan di dalam dapur api bersama dengan mereka. Dan orang yang menghina Tuhan melihat hal itu terjadi. Dia berkata, 3 yang kita lemparkan ke dalam dapur, tapi aku melihat ada 4. Tuhan mengizinkan supaya dia menyaksikan bahwa akulah Allah yang benar daripada dewa-dewamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi saya menegaskan kembali, dapur api tidak selamanya bencana. Kalau itu diizinkan Tuhan, masuklah ke sana. Kalau Anda percaya Allahmu sanggup menolongmu, engkau akan menyatakan kebesaran Tuhan di sana. Sebab Tuhan hadir untuk meneguhkan itu. Buah kebenaran akan mengubah orang yang membenci kita menjadi membela kita. Orang yang menganiaya kita menjadi minta ampun dan penuh dengan belas kasihan. Orang yang tidak mungkin, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena apa? Sederhana saja, mempertahankan kebenaran. Saya percaya bahwa malam hari ini kita ditolong Tuhan untuk kembali mengintrospeksi diri kita, melihat kebenaran yang kita miliki, sejauh mana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita ditantang kita menjadi lemah? Apakah kita sulit mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menjadi lemah? Apakah kita begitu melihat penderitaan dan penganiayaan kita menjadi lemah? Tuhan mengajak kita malam hari ini, mari bangkit dan tetap percaya kepadaku, bahwa aku sanggup mengubah segala sesuatu jika kamu mempertahankan kebenaran yang kamu terima daripadaku. Keyakinan imanmu itu menjadi kebenaran, karena itu akan mengubah segala sesuatu. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Tuhan menolong kita malam hari ini untuk mulai kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing. Aku memiliki kebenaran karena aku percaya kepada Yesus Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyatakan dirinya di dalam penderitaan kita? Bagaimana Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya di dalam tantangan yang kita hadapi? Di mana Tuhan Yesus mau menyatakan kuasa kebesarannya kalau kita tidak berani masuk di dalam dapur api? Kalau saudara dan saya diizinkan karena mempertahankan kebenaran, masuklah ke sana. Karena di sana orang akan melihat mujizat. Karena di sana keajaiban akan terjadi. Karena di sana orang akan memuliakan Tuhan. Karena di sana orang akan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan mereka menjadi percaya dan memuliakan Allah Bapa Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih karunia dan cintamu kepada kami. Belas kasihan, pertolongan dan pembelaanmu kepada kami. Untuk menolong kami supaya kami tetap percaya kepadamu. Kami tahu bahwa hidup ini sekarang menuju bukan kepada hal-hal yang sederhana dan indah, tapi juga mungkin menuju kepada tantangan dan penderitaan. Hari-hari kami akan menuju kepada hal-hal yang mungkin buruk, mungkin juga susah, tapi kami tetap percaya kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan oleh karena keyakinan itu, Engkau dapat mengubah segala sesuatu. Engkau malam hari ini menolong kami untuk memahami, kalau kami diizinkan menderita supaya orang melihat kebesaran Tuhan. Kalau kami diizinkan dalam mengalami kesusahan supaya orang lain diteguhkan, supaya orang lain mengakui bahwa mereka melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberkati kami malam hari ini. Berkati semua hadirin jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati. Terpujilah Bapa di sorga yang telah menolong hamba juga untuk mengkomunikasikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pertolongan datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang menyertai saudara, yang mengampuni dosa dan memberikan kemerdekaan.
dan di dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.